Kasus tewasnya seorang warga akibat kelaparan di Makassar, pemerintah dituding gagal menanggulangi masalah kemiskinan. Jalan yang menghubungkan Padang Bengkulu siang tadi terputus hingga 7 jam karena tanah longsor. Halo pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah laporan penting lainnya akan kami hadirkan. Saya Isyana Bagusoka, inilah Seputar Indonesia. Truk pengangkut pencari pasir terjungkal di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pagi tadi. Akibatnya 1 orang tewas dan 25 orang mengalami luka. Ini adalah sebagian dari para korban kecelakaan truk di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mereka dirawat di Rumah Sakit Panti Nugroho, Pakem, Kabupaten Sleman. Kecelakaan terjadi hari Minggu sekitar pukul 10 pagi. Truk yang mengangkut warga yang akan mencari pasir ini terjungkal di Sungai Kuning di Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan di lereng Gunung Merapi. Tanjakan mau naik, kemudian truknya itu mati mesinnya, terus kemudian kan tidak kuat jalan terus tuh Pak, itu kemudian mundur itu kemudian ya semua penumpang ya agak panik gimana, terus itu roboh mobilnya, terguling. Akibat peristiwa ini 25 orang menderita luka-luka dan seorang tewas, yakni si Hadi warga Desa Lumung Harjo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Demikian Sigit Purwita dan Cece melaporkan. Sanaifah, ibu yang melahirkan bayi prematur di Pasar Tambora kemarin malam, saat ini masih dirawat di ruang kebidanan RSCM Jakarta. Tim dokter sudah selesai melakukan tindakan pembersihan dan rencananya Sanaifah bisa pulang hari Senin. Sementara RSCM tidak memungut biaya untuk tindakan medis yang dilakukan kepada Sanaifah. Sanaifah, ibu yang Sabtu malam melahirkan di Pasar Tambora, Jakarta Barat, hari ini masih dirawat di ruang kebidanan lantai 3 RSCM Jakarta. Untuk memperbaiki kondisi Sanaifah, tim dokter melakukan tindakan pembersihan terhadap Sanaifah. Ini mengingat Sanaifah telah melahirkan bayi prematur 6 bulan yang langsung meninggal begitu dilahirkan. Terkait dengan tindak perawatan yang dilakukan terhadap Sanaifah, Elvin Ilyas, perwakilan direksi RSCM mengatakan pihaknya tidak memungut biaya sama sekali. Semuanya keadaannya baik ya, baik ya, kita rencanakan ya dirawat 1 hari, besok boleh pulang sambil mengurus surat-surat gitu ya. Nah, kita rencanakan ya kalau pasien seperti ini nggak ada keluarga ya kita mengurus surat ke dinas sosial. Elvin Ilyas menegaskan semua pasien yang tidak mampu tetap akan ditampung di RSCM dengan koordinasi bersama Departemen Sosial. Rencananya Sanaifah akan dipulangkan hari Senin besok sambil menunggu kesehatannya pulih kembali. Aan Dwi Purwanto dan Jakarianto melaporkan. Virus flu burung dikhawatirkan kembali merebak di Jawa Tengah, kali ini di Klaten. 2 pasien suspek flu burung asal Klaten kini dirawat secara intensif di Rumah Sakit Dr. Murwadi, Solo. Pasien bapak dan anak tersebut terjangkit virus avian influenza sesaat setelah diketahui sejumlah ayam di sekitar rumahnya mati mendadak. Keduanya diduga terjangkit virus avian influenza setelah demam tinggi dan batuk. Menurut Dr. Yusuf Subagio, kedua pasien menjalani observasi ketat 24 jam. Dari observasi sementara, revitasi pasien dengan inisial SU dalam observasi, sedangkan IB yang diketahui suspek flu burung ditandai dengan menurunnya produksi leukosit meski belum dalam tahap yang mengkhawatirkan. Jalan yang menghubungkan Padang Bengkulu maupun sebaliknya siang tadi terputus total hingga 7 jam karena tanah longsor. Sementara longsor di Ngawi, Jawa Timur menyebabkan sebuah rumah warga rusak dan sebuah desa terisolasi. Rumah milik warga ini hancur di bagian belakang karena tersapu air bah bercampur lumpur di lereng perbukitan di belakang rumahnya. Saat kejadian, pemilik rumah dan keluarganya berada di bagian rumah lain. Longsor di Desa Sumbersari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi ini terjadi setelah hujan terjadi semalaman penuh. Selain rumah, sebuah jalan utama juga tertutup longsor sehingga desa ini terisolasi. Upaya warga untuk membersihkan tanah longsor di sepanjang jalan desa hanya menggunakan peralatan seadanya.
Akses menuju desa ini sangat sulit sehingga alat berat tidak bisa secepatnya menuju 4 titik longsor yang ada di sepanjang jalan. Desa Sumbersari, Kecamatan Sine merupakan desa yang dikelilingi perbukitan sehingga saat hujan deras dan disertai tanah longsor, warga di desa tersebut terisolasi dan menunggu hingga pagi hari. Selain itu, kurangnya penerangan jalan membuat sulit pembersihan jalan dilakukan saat malam hari. Jalan negara sepanjang 50 meter di Bukit Lampu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dihantam tanah longsor. Akibatnya badan jalan tertutup batu dan tanah. Pohon kayu yang ikut tumbang juga menutupi jalan. Akibat tanah longsor yang terjadi pukul 9:30 itu, hubungan darat Padang Bengkulu maupun sebaliknya putus total. Antrian kendaraan yang terperangkap di jalur utama ini mencapai 2 km di masing-masing arah. 2 unit alat berat dikerahkan Dinas Prasarana Jalan Sumatera Barat untuk menyingkirkan batu dan tanah yang menutupi badan jalan. 4 jam kemudian, jalur yang merupakan satu-satunya menuju Kabupaten Pesisir Selatan ini bisa dibuka untuk satu arah kendaraan. Sistem buka tutup ini diberlakukan karena masih ada alat berat yang membersihkan badan jalan. Arus lalu lintas darat Padang Bengkulu baru pulih pukul 3 sore tadi. Menurut Kepala Dinas Prasarana Jalan Dodi Ruswandi, tanah longsor ini karena struktur tanah yang labil di kawasan Bukit Lampu menyusul hujan lebat yang terjadi di Padang dalam 3 hari terakhir. Tim Liputan RCTI melaporkan. Kasus kematian seorang ibu beserta anaknya karena kelaparan di Makassar beberapa waktu lalu memicu komentar sebagian masyarakat. Sebagian menuding bahwa pemerintah setempat tidak serius menangani masalah penanggulangan kemiskinan. Namun pernyataan ini dibantah Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin yang menyatakan kasus kematian bukan disebabkan kelaparan atau gizi buruk yang dipicu faktor kemiskinan. Jenazah BC dan anaknya Bahir telah dimakamkan kemarin. Sementara kedua anak BC lainnya, Aco dan Salma, kini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Haji Makassar. Walau Aco masih terkeluar lemah, kondisinya kini mulai membaik. Kemarin sempat diungkapkan bahwa kematian BC yang tengah hamil 7 bulan bersama putranya karena kelaparan, karena tidak makan 3 hari. Aco dan Salma juga dilaporkan ditemukan dalam keadaan terkulai lemah di sisi mendiang ibu mereka. Basri, suami BC, mengatakan istrinya meninggal setelah terserang muntaber. Menurutnya, ini dipicu oleh kesulitan ekonominya, sehingga daya tahan tubuh istrinya rentan terhadap diare, sehingga terkulai lemas hingga meninggal dunia. Kalau kita dapat uang, kita kasih istri tak? Iya. Berapa biasa kita dapat? Nanti biasa 7.000, 10.000 sama dapat, ya kasih istri. Berapa biasa kita kasih istri? 10.000, 7.000, berapa? Hal senada diceritakan oleh anak sulung Basri, Salma, berusia 9 tahun. Menurut Salma, ia bersama keluarganya dalam sehari kadang makan namun kadang tidak. Menurut penuturan warga sekitar tempat tinggal BC, mereka sering memberi makan BC dan anak-anaknya. Menanggapi kasus ini, Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin membantahnya. Hasil wawancara RCTI dengan Wali Kota hari ini dalam program Buletin Siang, Ilham mengatakan kasus itu murni karena korban menderita diare akut dan bukan karena kelaparan atau gizi buruk. Jadi hasil investigasi kami bersama Dinas Kesehatan menurut laporan bahwa meninggalnya saudari Basri ini akibat daripada dehidrasi akibat muntaber, diare akut yang menyebabkan dia kehabisan cairan pada tubuh. Yang mana diare ini tidak ditindaklanjuti, tidak dilakukan penanganan pada puskesmas. Yang semestinya pada saat itu mereka bisa langsung segera dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan. Wali Kota juga membantah adanya kasus kematian ibu dan anak ini menunjukkan ia gagal menangani kasus kemiskinan di wilayahnya. Keprihatinan ini memang sangat ironis sekali. Bangsa kita di saat seperti ini kita masih dapat kasus seperti ini. Tetapi saya kira ini juga menjadi bagian yang harus kita lakukan introspeksi diri bersama-sama, termasuk di dalamnya warga masyarakat sendiri yang mana kita ketahui bahwa mereka ini datang di Makassar, bagian daripada masyarakat urban, yang saya kira kalau masyarakat miskin di Kota Makassar saat sekarang ini tidak ada yang tidak terpantau oleh kami. Sementara perwakilan LSM di Makassar, Fik Ornop, Sulawesi Selatan melalui koordinatornya, Kudri Arsyad, menyatakan
program penanggulangan kemiskinan di Makassar tidak efektif karena lemahnya administrasi kependudukan khususnya data penduduk miskin. Dari 15 program penanggulangan kemiskinan seperti penanggulangan gizi, biaya kesehatan, perlindungan ibu dan anak atau reproduksi, harusnya efektif sehingga BC tidak perlu meninggal tanpa mendapat akses pelayanan kesehatan. Karena itu menurutnya, meninggalnya BC harusnya menjadi pembelajaran yang tidak perlu terjadi lagi. Husain Abdullah dan Rudi Gunawan melaporkan. Ke informasi lain, harga sejumlah barang kebutuhan pokok di sejumlah daerah masih tinggi dan cenderung terus naik. Warga berharap pemerintah melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga. Harga minyak goreng di pasar tradisional Banyuwangi, Jawa Timur kembali melambung sejak sepekan terakhir. Minyak goreng curah yang semula Rp9.700 per kilogram kini mencapai Rp12.500 hingga Rp13.000. Kenaikan harga minyak goreng ini berimbas pada kenaikan harga sembako lainnya, seperti telur dan cabai rawit. Kenaikan harga minyak goreng juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Dalam 2 hari terakhir, harga minyak goreng curah naik hingga 20%, yakni dari Rp10.000 hingga menjadi Rp12.000 per kilogram. Kenaikan ini dikeluhkan pembeli yang menyebabkan berkurangnya penjualan. Sementara harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara terus mengalami kenaikan. Di pasar sentral Tondano ini misalnya, untuk minyak goreng curah dari harga semula Rp10.000 naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Harga tepung terigu naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000 per kilonya. Susu dari Rp6.000 naik menjadi Rp7.500 per kaleng. Sementara itu harga beras dan telur stabil. Untuk mengantisipasi terus naiknya harga sembako, warga berharap pemerintah setempat segera melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga. Tim Liputan RCTI melaporkan. PLN tetap akan memberlakukan diskon dan denda dalam sistem tarif listrik mulai bulan ini. Ikuti laporannya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Anda pelanggan listrik tampaknya harus bersiap melihat tagihan listrik April mendatang membengkak bila tak bisa menekan habis-habisan pemakaian listrik. PLN bersikeras tetap memberlakukan program disinsentif atau denda dan insentif atau diskon Maret ini, meski program ini ternyata tak banyak diketahui pelanggan. Program insentif dan disinsentif atau diskon dan denda terhadap pelanggan listrik kepada konsumen rumah tangga, kantor pemerintah, dan kalangan bisnis tetap berjalan mulai bulan Maret ini meski banyak pihak tidak setuju atau mengetahui program ini. Direktur Niaga dan Pelayanan PLN Sungguh Aritonang berdalih, sosialisasi program ini sudah berjalan sejak 2 minggu terakhir. Sosialisasi ini pun telah kita jalankan sejak kurun 2 minggu terakhir ini. Nampaknya dalam sosialisasi ini kami lebih berkeyakinan ya walaupun di sana sini terjadi beberapa silang pendapat, kami sangat menghargai dan menghormati berbagai pendapat yang muncul. Namun sejumlah pelanggan listrik yang ditemui RCTI mengaku tidak mendapat sosialisasi secara langsung mengenai program ini. Kalau sekarang sih saya nggak tahu karena saya belum bayar. Mungkin nanti kalau saya udah bayar, mungkin saya tahu cara-cara bagaimana sekarang PLN. Berarti tahu nggak masalah diskon dan denda ini? Tahu. Tahu. Iya. Pendapat Ibu gimana? Pendapat saya sih kayaknya nggak tahu juga, kurang setuju sih kalau mau dinaikkan sih. Ya saya yang jadi tahu. Cuman kayaknya buat saya sih, buat saya kan ngontrak keberatan. Sebelumnya, anggota Komisi 7 DPR meminta PLN membatalkan rencana pemberlakuan sistem diskon dan denda bagi para pelanggan. Menurut hemat saya, program ini harus dibatalkan atau direvisi total. Karena program ini tidak bisa dihindari oleh orang yang harus menghemat hampir 50% pemakaiannya, jelas tidak mungkin. Sementara YLKI menilai PLN melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena program ini dilakukan tanpa proses sosialisasi dan edukasi yang matang. Aan Dwi Puantoro dan Jakarianto melaporkan.
Menteri Kesehatan meminta masyarakat tidak takut mengkonsumsi susu formula. Tetaplah bersama kami di Seputar Indonesia. Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari meminta masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi susu formula. Pernyataan itu diungkapkan Siti Fadila menanggapi hasil temuan IPB tentang adanya bakteri Sakazaki dalam susu formula. Menurut Menkes, penelitian terhadap susu formula oleh Institut Pertanian Bogor bukan untuk mencari persentase pencemaran di dalam kemasan susu di pasar. Menkes juga menilai sampel yang dipakai IPB sebanyak 70 kemasan tidak representatif karena yang beredar di pasaran mencapai puluhan juta kemasan. Menyangkut kasus Nadine, seorang balita yang terinfeksi bakteri Sakazaki, Menkes berjanji akan menindaklanjuti kasus itu. Bayi tercemar bisa saja, tapi toh masih hidup. Orang mencret orang diare di Indonesia banyak sekali dan penyebabnya macam-macam. Yang paling banyak adalah coli, bukan bakteri yang itu. Jadi jangan takut. Pemirsa, bakteri Sakazaki yang namanya mencuat setelah penelitian tim IPB tentang susu formula terungkap pekan lalu ternyata dapat menyebar dimanapun. Menurut Ketua Tim Peneliti IPB, bila ada dalam susu formula bayi, bakteri Sakazaki akan musnah tersiram air dengan suhu di atas 75 derajat Celcius. Ketua Tim Peneliti IPB yang meneliti Enterobakteri Sakazaki, Sri Estuningsih, menjelaskan, Enterobakter Sakazaki adalah sejenis bakteri yang termasuk dalam keluarga Enterobakter dan masuk dalam kelompok gram negatif. Fisiknya berbentuk batang. Sesuai karakteristiknya, sumber bakteri ini bisa menyebar dimanapun, baik di tanah maupun lingkungan yang kotor lainnya. Menurut Sri Estuningsih, bakteri ini sangat berbahaya. Berdasarkan literatur Sakazaki, bisa mengakibatkan berbagai penyakit seperti radang usus, radang umum, serta radang otak. Usia yang paling rentan terjangkit bakteri ini adalah anak pada usia 12 bulan hingga 28 bulan. Enterobakteri ini dengan mudah menyerang, terutama pada anak yang lahir dengan berat badan rendah, prematur, dan pada anak yang lahir dari ibu pengidap HIV. Namun sesungguhnya bakteri ini tidak termasuk jenis bakteri yang cukup tangguh di segala cuaca dan keadaan. Namun Sri Estuningsih meminta para ibu yang memang terpaksa harus memberikan bayinya susu formula agar tidak cemas, asalkan dalam proses penyajian para ibu benar-benar mengikuti saran dan petunjuk yang tepat dalam kemasan. Sri Estuningsih menegaskan enterobakteri ini akan mati dan musnah pada suhu panas, sehingga dalam penyajian hendaknya susu diseduh dengan air di atas 75 derajat Celcius. Dari sifatnya, karena dia itu meskipun dia cukup tahan panas, tetapi di atas 70 derajat dia akan mati. Nah, artinya mati, dia memang secara fisik dia tidak mampu lagi menginvasi atau menyebabkan penyakit, tidak mampu lagi beranak pinak, sehingga itu bisa dieliminir oleh tubuh. Sri Estuningsih menjelaskan, dampak bakteri Sakazaki menyerang tubuh dapat terlihat beberapa hari, karena bakteri membutuhkan waktu untuk berkembang biak. Itu mereka biasanya hitungannya semalam, jadi artinya kurang lebih dalam hitungan hari ya, 1 hari 2 hari begitu. Jadi bakteri juga kan perlu memperbanyak diri di dalam, perlu dia invasi ke dalam sistem sirkulasi darah baru sampai pada organ yang mereka tuju gitu. Jadi kalau hanya 1-2 tubuh kita kan bisa menangkal dengan sistem kekebalan tubuh, tapi kalau sudah ribuan jutaan barangkali ya itu yang dikatakan sepsis dan akan menginfeksi karena ada interaksi dengan sistem kekebalan. Bakteri Sakazaki juga dapat ditangkal dengan kekebalan tubuh sang bayi seiring bertambahnya usia bayi. Furqon Munawar melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Para petani bawang di Brebes yang tadi mengadukan peruntungan mereka kepada Wakil Presiden Yusuf Kala. Ikuti laporannya tetap di Seputar Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala hari ini bertemu para petani bawang di Brebes, Jawa Tengah. Para petani mengeluhkan membanjirnya bawang impor yang membuat penghasilan petani anjlok. Wapres berjanji akan memperhatikan keluhan mereka.
Inilah yang dilakukan Wakil Presiden Yusuf Kala saat bertemu para petani bawang di Brebes, Jawa Tengah. Entah ingin mencatat keluhan para petani bawang atau sekedar nalurinya sebagai orang yang mempunyai latar belakang pedagang, dengan pena dan kertas, Wapres pun langsung membuat hitung-hitungan. 1 hektar berapa? 1 hektar berapa produksi? 1 hektar berapa? 1 hektar 7 ton. Hah? 1 hektar 7 ton. Berarti 1 hektar 7 ton. Iya. 7 ton. 7 kali 4 kan 28. Bisa 10 kalau bayar. Iya. Jadi bisa dapat 40 juta dong ya? Iya. Hah? Iya. Ongkosnya tapi ongkosnya banyak. Bibit 50 sampai. Bibitnya mahal. 1.500.000, Pak. Satu apa? Para petani ini mengeluhkan membanjirnya bawang impor, sehingga harga bawang merosot yakni Rp4.000 per kilo. Sementara ongkos tanam termasuk harga pupuk tetap tinggi, sehingga penghasilan petani bawang pun anjlok. Kondisi ini diperparah dengan banjir yang akhir-akhir ini sering melanda lahan petani bawang di Brebes. Wapres menyatakan impor akan dikurangi begitu pasukan bawang lokal meningkat. Karenanya, Wapres meminta Bupati Brebes membantu petani meningkatkan volume produksinya. Sementara mengenai kondisi irigasi lahan, Wapres meminta Menteri Pekerjaan Umum untuk melakukan peninjauan dan mengambil langkah yang diperlukan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Narto Wiratmo dan Yono Daryono melaporkan. Misteri menyelimuti kematian Lambang Babar Purnomo, saksi ahli kasus 5 arca palsu di Museum Radia Pustaka Solo, Jawa Tengah. Apakah mulai terkuaknya kasus-kasus pencurian arca jadi pemicu kematiannya? Ikuti Delik malam ini pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Ya, kami akhiri seputar Indonesia 2 Maret 2008. Saya Isyana Bagusoka, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.